Welcome back, students. I'm going to continue our last topic, that is about penggunaan modal verb should. Jadi should ini mudah ditemukan dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Yang artinya baik itu situasinya terjadi saat ini, saat lampau, atau yang akan datang, kita akan sering menemukan should. Nah, menyinggung sedikit mengenai penggunaan berdasarkan waktu. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada namanya tenses. Tenses ini merupakan bagian dari tata atau aturan bahasa Inggris yang mana dia menekankan pada penggunaan kata kerja atau verb dalam tergantung situasinya, situasi waktunya. Misalnya saja kalimat saya pergi ke sekolah hari ini, saya pergi ke sekolah besok, saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu yang membedakan hanya keterangannya saja waktu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu verbnya atau kata kerjanya itu beda. Nah, itulah yang akan kita bahas tentang bagaimana should ini dalam tiap tenses. Apakah berubah atau seperti apa? Akan kita lihat dalam contoh. Nah, ini contoh pertama. Percakapan antara dua orang pria berbaju hitam dan putih. Yang pembicara pertama, did you enjoy Noah band concert? Apakah kamu menikmati konser band Noah? Kemudian yang baju putih menjawab, yes, I did. Ya, tentu saja. It was great. Konsernya sangat keren. You should listen to their new song. Jadi sebentar yang akan kita fokuskan pada kalimat ini yang berwarna merah. You should listen to their new song. Kamu harus mendengarkan lagu baru mereka. Nah, dari konteksnya kalimat ini merupakan sebuah saran atau suggestion. Mari kita lihat strukturnya dulu. You should listen to their new song. Jadi strukturnya ini masih dasar, subjek, kemudian should, kemudian kata kerja pertama, main verb atau kata kerja dasar. Nah, students, dari konteks kalimatnya, you should listen to the new song, kamu harus mendengarkan lagu ini, dikatakan oleh si pembicara saat bertemu temannya. Tapi tindakannya itu bisa berlaku di masa yang datang. Maksudnya dia kan hanya memberi saran. Nah, temannya ini apakah dia akan melakukannya? Apakah dia akan melakukannya besoknya atau sorenya? Itu akan terjadi di masa depan. Jadi ini kalimat ini tuh bisa dikatakan dalam bentuk present atau bisa juga future. Nah, contoh selanjutnya. You've been coughing a lot lately. Kamu batuk akhir-akhir ini. Kamu batuk banyak akhir-akhir ini. You shouldn't smoke too much. Kamu seharusnya tidak merokok terlalu banyak, tidak terlalu sering merokok. You shouldn't smoke too much. Ada yang berbeda? Kan? Ya, setelah should ada tambahan. Jadi itu adalah singkatan dari should not. Not artinya tidak. Nah, dilihat dari kalimatnya, berarti kalimat ini merupakan kalimat negatif. Should not. Seharusnya tidak. Kamu seharusnya tidak merokok terlalu banyak. Jadi kalimat ini tuh masih present. Dia berupa saran juga sebenarnya atau nasihat, tapi dalam bentuk negatif sentence atau kalimat negatif ditandai dengan penggunaan not setelah should. Kemudian contoh selanjutnya ini masih present juga. Present to future. Jadi dia
waktunya ini berlaku di kedua tenses karena kita mengatakannya saat ini, tapi tindakannya itu bisa jadi ke depan dilakukan. And should we invite Mrs. Nadia to the party? Elsa told Mrs. currently busy with her job. And haruskah kita mengundang Mrs. Nadia, Nyonya Nadia ke pesta? Jadi artinya itu. Jadi ini merupakan kalimat tanya. Should we invite? Perubahkan strukturnya jadi should dulu, kemudian we adalah subjek, invite kata kerja, dan seterusnya. Jadi ini merupakan kalimat tanya. Jadi dia bentuknya masih bentuk dasar. Should, kemudian subjek, lalu verb, kata kerja dasar. Ini merupakan question sentence atau interrogative sentence. Kalimat tanya. Jadi harus bisa dibedakan ya, students. Nah, contoh selanjutnya percakapan. Aco, what are you waiting for? Apa yang sedang kamu tunggu? Bella, the packet. Apa yang sedang kamu tunggu? Paket. Berarti ini situasinya mereka mengatakan real time. Si Aco bertanya ketika melihat si Bella sedang menunggu mungkin depan rumah atau bagaimana. It should be arriving now as they promised yesterday. It should be arriving. Nah, ada yang berbeda lagi kan? Jadi setelah subjek setelah should ada tambahan be, kemudian ada arriving. Arriving ini merupakan kata kerja ing. Asalnya dari arrive ini kata kerja dasar ditambah akhiran ing menjadi arriving. Nah, apa maksudnya? Jadi ketika kalian melihat bentuk kata kerja berakhiran ing ini, berarti dia termasuk dalam kategori present continuous. Apa artinya? Artinya ketika si pembicara mengucapkan kalimat ini, berarti mereka benar-benar dalam kondisi sedang melakukan itu. Nah, itu tadi yang saya bilang dalam kalimat. Jadi si Bella ini benar-benar sedang menunggu, mungkin lagi duduk atau mungkin lagi cek HP-nya. Jadi ini keadaannya real time. Namanya present continuous. Silahkan dicatat, diingat-ingat strukturnya. Setelah should itu ada be, setelah be ada verb ing. Sekali lagi namanya simple present continuous. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya negatif? Nah, sama seperti sebelumnya, setelah should ditambah not. It should not be arriving bla bla bla. Kalimat negatif. Should not atau shouldn't. Nah, kalau kalimat tanyanya itu should. Kemudian masuk subjek it, lalu be, lalu verb ing, arriving. Should it be arriving bla bla bla. Nah, sekali lagi mereka kalau lihat yang ada ing ini berarti masuk kategori atau adalah ciri dari present continuous tense. Oke. Contoh selanjutnya. Nah, ada seorang anak sepertinya sedang menghayal. My father should have arrived at home. My father should have arrived at home, but his motorcycle broke down. Ayahku seharusnya sudah tiba di rumah, tetapi motornya mogok. Ayahku seharusnya sudah tiba di rumah. Oh, berarti ini adalah prediksi yang seharusnya sudah terjadi, tapi karena satu dan lain hal, jadi dia tidak terjadi atau tertunda. Nah, kita fokus. My father should have arrived at home. Kita lihat dulu strukturnya. Setelah subjek should, adalah have. Setelah have ada verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Arrive,
kata kerja dasarnya arrive ditambah akhiran ed, arrived. Nah, apa maksudnya? Nah, silakan kalian googling. Mungkin kalian pasti sudah pernah kan dengar ada kata kerja itu ada bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Silakan kalian cari tahu karena ini sebenarnya dia masuk ke pembahasan lain. Nah, dari konteksnya artinya kan ayahku seharusnya sudah sampai di rumah. Berarti ayahnya belum sampai, berarti sesuatu yang diharapkan terjadi nyatanya tidak terjadi, berarti dia merupakan bentuk lampau. Seharusnya sudah terjadi beberapa menit yang lalu, jam yang lalu, tapi ternyata belum terjadi. Jadi ya masuk, atau tensisnya apa namanya? Bentar kita lihat dulu bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya adalah seperti ini. We should have not. Nah, jadi not-nya terletak setelah have. We should have not, baru kata kerja ketiga. Kami seharusnya tidak bekerja. Untuk kata tanyanya sama saja, should duluan, should terlebih dahulu. Kemudian should we have work. Ini adalah kalimat tanya. Nah, tenses ini, kalimat ini menunjukkan waktu perfect atau seharusnya sudah terjadi di masa lampau. Jadi saat dikatakan tidak terjadi, berarti sesuatu yang diharapkan tapi tidak terjadi. Oke, jadi kesimpulannya should ini sendiri tidak berubah. Yang berubah itu adalah kata kerja yang digunakan tergantung waktunya tadi. Present continuous, future, dan perfect. Well, students, I think enough. Thanks for your attention. Thanks for watching. Selamat belajar. Jangan bosan belajar meskipun saat ini kita belum berada di situasi belajar normal. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.